Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Selamat datang kembali di pembelajaran bahasa Jepang daring. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Jiko Shokai ya. Jiko Shokai atau perkenalan atau memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang ya. Oke, langsung saja, tidak akan berlama-lama. Kosakata yang akan mungkin digunakan sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya. Yang pertama adalah Hajime Mashite ya. Hajime Mashite ini artinya adalah salam kenal. Salam kenal. Lalu ada Dozo Yoroshiku Onegaishimasu. Mohon bantuannya. Dozo Yoroshiku Onegaishimasu. Dozo Yoroshiku Onegaishimasu. Onegaishimasu ini artinya memohon, mohon. Dozo Yoroshiku kalau digabungin jadi kira-kira mohon bantuannya. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau onegai itu permohonan, mohon gitu. Onegai shimasu itu memohon. Ya, kalau kalian tanya tahu artinya. Ya, jadi kalau digabungin mohon bantuan. Lalu ada watashi. Watashi di sini ya saya. Ya, saya. Jadi di bahasa Jepang itu saya ada watashi, ada boku, ada juga ore ya. Tapi kita jarang pakai ore karena ore itu kasar gitu. Jadi kalau bahasa Sunda biasanya ngomongnya aing, nah tuh ore tuh kayak gitu. Jadi watashi atau boku aja. Lalu di sini ada anata ya. Anata itu Anda. Anata kamu. Jadi ada anata, ada omae. Gitu. Omae itu kasar banget ya. Omae ya. Anata. Jadi kalau Jepang tuh kadang-kadang cuma nyebutin nama juga cukup sebenarnya. Cuma di sini karena kita baru kenal jadi harus yang agak formal. Nah, anata tuh formal banget. Jadi kalau udah kenal pakai anata tuh nggak boleh. Jadi kesannya kalau kita pakai anata tuh kayak mau memberi jarak gitu, kayak kamu nggak terlalu dekat sama aku gitu. Kira-kira gitu kalau anata tuh. Terus ada kochira. Kochira itu beliau ya, kira-kira gitu. Beliau gitu. Atau yang ini itu bisa. Lalu ada namae di sini nama ya. Sama ya, nama bahasa Indonesia sama nama bahasa Jepang, namae. Lalu ada karakimashita. Nah, karakimashita itu lebih ke berasal dari. Jadi kalau misalkan kita memperkenalkan diri, kita bukan orang sini, kita biasanya nyebutnya pakai karakimashita. Misalkan Bandung Karakimashita. Nah, kita kan ada di Indramayu ya, bukan di Bandung. Nah, bisa bilang Bandung Karakimashita. Nah, tapi kalau Sundeimas itu dimana kita memperkenalkan diri, tapi kita juga tinggalnya di situ juga gitu. Jadi kita tuh tinggalnya di mana? Tinggalnya di mana? Lebih ke arah itu, lebih ke arah kalau Sundeimas itu tempat kita tinggal, Karakimashita tuh asal kita gitu. Kan kadang-kadang kan kita memperkenalkan diri kan nggak selalu di tempat kita lahir ya. Misalkan kalian berasal dari Jakarta, kalian sekarang ada di Indramayu, kalian dari Jakarta, berarti Jakarta Karakimashita. Nah, Sundeimasnya di mana? Misalkan ada di Patrol ini Sundeimas gitu. Gakusei itu siswa ya, siswa sekolah. Gakusei. Nensei kira-kira apa namanya? Nensei tingkat berapa, kelas berapa. Sai itu umur. Jadi kita akan menggunakan materi tentang angka juga gitu. Nah, di sini nih pola kalimatnya simpelnya begini ya. Jadi di awal-awal kita akan menggunakan Hajime Mashite. Di awal-awal kita menggunakan Hajime Mashite dulu. Setelah itu kita watashi atau saya. Nah, lalu di sini wa ya. Ini hiragana wa ya. Jadi Hajime Mashite, watashi wa titik-titik nama kalian des ya. Jadi diakhiri dengan des gitu. Jadi Hajime Mashite watashi wa, misalkan namanya Joni. Hajime Mashite watashi wa Joni des ya. Ini tulis ini desu, dibacanya des ya. Ulangi. Hajime Mashite watashi wa Joni des. Perkenalkan, saya Joni. Nah, kira-kira begitu. Lalu diakhiri dengan Dozo Yoroshiku Onegai Shimasu. Nah,
Ya, jadi diawali dengan hajime mashite, diakhiri dengan dozo yoroshiku onegai shimasu. Kira-kira gitu. Ini memperkenalkan diri yang paling basic, paling standar, hanya memperkenalkan nama saja. Tidak ada tambahan-tambahan lain. Nah, nanti kita pelajari tambahannya. Lalu sebelahnya adalah memperkenalkan orang lain. Misalkan kita mau ngenalin teman kita ke teman kita yang lain. Maka kita bilangnya Kochirawa harus ada hanya di sini ya. Kochirawa siapa gitu. Kochirawa titik-titik. Ya, misalkan biar gak bingung ya. Kochirawa. Terus di sini misalkan namanya tadi Joni ya. Kochirawa Joni. Nah, bedanya di sini kalau kita memperkenalkan orang lain, kita harus memberikan tambahan. Tambahannya adalah misalkan sang ya, kita sering dengar kan ya, Kochirawa Joni sang des, beliau atau ini adalah Joni ya. Jadi kalau kita nyebutin nama orang itu harus sopan kan. Kita kalau yang paling umum adalah sang ya. Kita pernah dengar juga, kalian mungkin pernah dengar di anime mungkin ada yang pakai ada yang di anime mungkin ada yang pernah dengar kata misalkan Chang. Ya. Chang itu kalau dia perempuan biasanya, perempuan atau anak-anak. Makanya Chang. Atau Kung juga bisa. Kung itu biasanya untuk cowok ya. Tapi ini hanya untuk orang-orang dekat gitu. Orang-orang dekat. Jadi ibaratnya casual. Kalau pakai sang dia universal gitu, kayak tuan nyonya gitu, dia lebih umum gitu. Makanya pakainya sang, Kochirawa Joni sang des ya. Nah, ini juga biar nggak bingung ya. Hajime mashite watashi wa ya, pakainya wa. Hiragananya ha, tapi kita bacanya tetap wa ya. Watashi wa, misalkan tadi Joni ya. Hajime mashite watashi wa Joni des. Nah, gitu. Kalau nyebutin nama sendiri nggak pakai sang, nggak pakai kung, nggak pakai chang gitu. Masa perkenalkan saya Tuan Joni kan terlalu congkak lah ibaratnya. Nah, kalau ini baru pakai ada tuannya. Kira-kira gitu. Next. Nah, ini ya diterangin lagi ya, lebih detail lagi. Jadi simpelnya bahasa Jepang itu pola kalimatnya itu adalah subjek, objek, baru diakhiri dengan predikat gitu. Jadi kalau biasanya kan kita subjek, predikat, objek. Saya makan nasi, gitu lah gampangnya. Saya kalau di Jepang saya nasi makan. Sini bisa dilihat subjek ya. O des, positif. Positif di sini maksudnya adalah betul gitu, kalimat benar gitu ya. Watashi wa doni des, watashi wa doni des, saya adalah Doni. Nah, wa di sini sebenarnya nggak ada artinya, cuma kalau di Indonesia kan kadang-kala apa nih artinya gitu. Nah, biar mempermudah di sini dipakai adalah gitu, meskipun artinya itu sebenarnya bukan adalah, nggak ada artinya. Jadi sebenarnya saya Doni gitu, atau saya adalah Doni untuk mempermudah. Lalu ada, nah ini negatif itu salah ya, maksudnya negatif itu salah ya, maksudnya salah di sini tidak benar gitu ya, salah tidak benar, betul. Watashi wa Doni dewa arimaseng, saya bukan Doni, saya bukan Doni. Nah, terus yang selanjutnya pola ketiga adalah pola bertanya ya. Titik-titik atau subjek wa objek des ka akan mempertanyakan ya. Anata wa Doni des ka atau Doni sang des ka gitu. Boleh pakai Doni sang, boleh. Anata wa Doni sang des ka, apakah kamu Tuan Doni atau Mas Doni ya, biar agak beda ya. Apakah kamu Mas Doni ya? Bang Doni gitu.
Ya, di sini sang di situ kayak memperhalus. Anata wa doni sang desu ka? Apakah kamu doni atau kamu tuan doni? Biasanya kalau pertanyaan kan gitu. Misalkan kalau nanya gitu, ya. Anata wa doni sang desu ka? Nah, kita bisa jawab. Misalkan kalau benar, hai watashi wa doni desu gitu. Ya, kita coba dengan kalimat yang lain. Tadi di sini ada kosakatanya ada gakusei. Gakusei itu SMA, siswa SMA. Ya, apakah kamu siswa SMA? Apakah kamu pelajar? Anata wa, kita ganti ya biar. Anata wa gakusei desu ka? Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu siswa? Ya, apakah kamu pelajar? Misalnya, apakah kamu pelajar? Apa anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu pelajar? Misalkan di sini diganti juga gakusei juga. Ya, saya adalah pelajar. Nah, kira-kira begitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan bukan pelajar, misalkan saya mah bukan belajar, ya tulis saja watashi wa, di sininya tinggal diganti gakusei dewa arimasen. Watashi wa gakusei dewa arimasen. Saya bukan pelajar gitu. Saya bukan pelajar. Kira-kira gitu ya. Yang paling dasarnya. Yang paling dasar. Jadi yang ini nih, yang objek ini bisa diganti dengan nama orang, bisa diganti dengan yang ini, bisa diganti nama orang, bisa diganti pekerjaan ya gitu. Selanjutnya, nah di sini adalah contoh yang lengkap ya, contoh yang menjelaskan kira-kira bagusnya seperti apa gitu, memperkenalkan diri yang dasar. Kalau tadi ini kan sangat dasar sekali, yang ini kan hanya memperkenalkan dan nama. Kalau yang ini memperkenalkan diri dengan embel-embel yang lainnya ya. Bisa dilihat di sini. Hajime mashite, salam kenal. Dimulai dengan hajime mashite, dengan salam kenal. Lalu nama dulu, yang diawali pasti dengan nama ya. Watashi wa, ya. Watashi wa Yui desu. Hajime mashite watashi wa Yui desu. Perkenalkan, nama saya Yui. Nah, selanjutnya setelah nama sebenarnya urutannya bebas sampai bawah. Tapi di sini Bapak contohkan dengan umur dulu. Jadi setelah nama kita lanjut dengan umur. Nah, umur kan angkanya kemarin ada yang belasan ya. Angkanya tuh belasan kan. Juroku sai desu. Ya. Atau umurnya kan kalian berapa? Misalkan kalian umurnya berapa? Misalkan 15, berarti Jugo. Hajime mashite watashi wa Yui desu. Jugosai desu. Jugosai, 15 tahun. Ya. Berapa misalkan umurnya 12 tahun? Waduh, misalkan masih anak SMP, anak SD. Junisai desu. Atau berapa? Misalkan 20, misalkan umurnya 21 misalkan. Niju ichisai desu. Niju isai desu biasanya, niju isai desu biasanya. Atau ichisai, isai desu cukup. Isai desu. Atau misalkan umurnya berapa? Misalkan 30 tahun misalkan. Sang Jusai desu gitu ya. Kalau kalian masih belasan ya tadi ya. Junana misalkan 17 tahun. Watashi wa Yui desu Junana sai desu. Nah, habis nama nama dan umur dilanjutkan pekerjaan di sini biasanya. Pekerjaan kalian kan sebagai siswa, pelajar. Makanya pakai gakusei. Jadi gakusei ini artinya ya pelajar gitu. Ya. Sini ya biar 17 tahun. Saya Yui.
Kalau diartikan gampangnya gitu. Ya, salam kenal. Saya Yui, 17 tahun, seorang pelajar gitu ya. Seorang pelajar atau pelajar atau seorang pelajar, ya. Nah, di sini habis pelajar kan banyak, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, ini tergantung kalian kelas berapa. Kalau kelas 1 Ichinensei, kelas 2 Ninensei, kelas 3 Sangnensei ya. Karena sini kelas 2, jadi pelajar kelas 2 gitu. Misalkan ini Yui ternyata Yui dari Jepang. Nah, Nihong karakimashita. Nihong itu artinya Jepang ya. Nihong Jepang. Nihong itu Jepang. Nihong karak. Ini adalah contoh percakapan ya. Ini adalah contoh percakapan untuk menanyakan. Jadi kalau mau nanya gini. Hajimemashite. Oh, namanya wa nan desu ka? Nah, dia nanya, si mas-masnya nanya. Oh, namanya wa nan desu ka? Namanya siapa? Watashi wa Rani desu. Nah, namanya Rani. Ah, doko kara kimashita? Nah, ini nanya lagi, dari mana mbak? Itu. Bandung kara kimashita. Ah, dari Bandung. Ah, dozo yoroshiku onegaishimasu. Nah, mohon bantuan. Kira-kira gitu ya. Tinggal dibalak-balik. Nah, lalu ini adalah contoh yang memperkenalkan orang lain. Contoh selanjutnya di Putri memperkenalkan Minami-sang kepada Yamada. Jadi ini Putri, ini Minami, ini Yamada ya. Yamada-sang, kochira wa Minami-sang desu. Setelah memperkenalkan diri, biasanya dia langsung melanjutkan atau memohon bantuannya atau memperkenalkan diri sendiri. Minami desu, yoroshiku onegaishimasu. Hai domo, Yamada desu, yoroshiku onegaishimasu. Jadi kira-kira si Putri memperkenalkan Minami, lalu Minami memperkenalkan diri, lalu Yamada juga memperkenalkan diri. Yamada-san kochira Minami desu. Minami memperkenalkan diri. Hai Minami desu, yoroshiku onegaishimasu. Saya Minami, mohon bantuannya. Oh gitu, ya sama-sama. Hai domo, Yamada desu, yoroshiku onegaishimasu. Iya, sama-sama, saya Yamada, mohon bantuannya. Kira-kira begitu aja. Oke. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.